Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi santriwan dan santriwati kelas 8 MBSAR Fahrudin. Semoga kalian dalam keadaan sehat di pondok ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun secara virtual di semester 2 ini. Tak terasa kita sudah memasuki kelas 8 semester 2, dan di pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas beberapa materi yang harus kalian pahami di kelas 8 semester 2 ini. Sebelumnya silahkan LKS yang sudah ada itu dibagi ya. Kemudian jangan lupa dicek halamannya. Silahkan satu persatu dicek halamannya, apakah ada cacat atau tidak. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau cetakannya ngeblur atau tidak kelihatan atau ada halaman yang berkurang, bisa ditukarkan melalui ustadz atau ustadzah yang ada di kantor ya. Nah, selanjutnya kita nanti akan belajar matematika menggunakan LKS yang sudah dibagikan tersebut. Jadi latihannya nanti dari LKS itu, kemudian materinya juga dari situ nanti akan ustadzah jelaskan secara virtual. Kemudian di kelas 8 semester 2 ini nanti kita akan belajar beberapa materi ya. Nah, kalau di LKS kalian coba dibuka halaman 4 Romawi ya. Nah, di daftar isi. Di daftar isi itu kalau kalian cek ada bab 6 sampai bab 10 ya. Nah, karena kita belajarnya secara virtual dan di sekolah lain juga belajarnya secara virtual, untuk materi matematika kelas 8 semester 2 ini nanti kita tidak membahas semua bab yang tertuliskan dalam LKS ini. Jadi yang akan kita bahas adalah yang bab 6. Yang pertama itu adalah teorema Pitagoras. Kemudian lingkaran, bab lingkaran ini nanti kita tidak mempelajarinya. Yang kita pelajari adalah langsung di bab 8. Nah, langsung di bab 8. Ya, ini kelihatan nggak ini? Ya, bab 8 ini ya. Bangun ruang sisi datar. Jadi nanti teorema Pitagoras, kemudian bangun ruang sisi datar, kemudian ada statistika dan ada peluang yang terakhir. Jadi yang kita pelajari ada 4 bab. Seharusnya 5 bab, tapi kita akan belajar 4 bab saja ya. Karena waktu di semester 2 ini nanti sangat singkat, jadi kita akan mempersingkat atau ya mempersingkat ya. Mempersingkat, kemudian nanti kan kalian juga akan melaksanakan AKM juga ya. Nanti langsung saja ya, kita akan bahas di bab 6. Kalau di semester 2 bab 6 berarti yang teorema Pitagoras. Nah, bisa kalian buka LKS kalian halaman 5. Di situ sudah tertuliskan bab 6 teorema Pitagoras. Nah, mendengar kalimat Pitagoras, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya. Sudah pernah kalian pelajari di SD pasti rumus-rumus di Pitagoras ini. Kemudian apa sih yang kita pelajari di Pitagoras ini? Nanti kita akan belajar mengenai segitiga siku-siku. Nah, dalil atau teorema Pitagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Segitiga itu kan bermacam-macam ya. Ada segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga lancip, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang di sini kita bahas adalah teorema Pitagoras. Nah, sambil kalian buka LKS kalian di halaman 5, kali ini ustazah akan menjelaskan menggunakan tulisan di sini ya. Sudah ustazah sediakan kertas
Nah, langsung saja siapkan buku catatan kalian untuk mencatat materi yang Ustazah sampaikan. Ya, biasanya kan kalian kalau baca LKS-nya secara langsung biasanya bingung. Nah, di sini akan Ustazah coba jelaskan. Oke, kita mulai. Nah, jadi judul babnya adalah Teorema Pitagoras. Silahkan dituliskan di buku catatan kalian, judulnya adalah Teorema Pitagoras. Apa sih manfaat kita belajar Teorema Pitagoras nanti? Nah, sambil kita jalan mempelajari materinya, nanti akan Ustazah jelaskan apa manfaat kita belajar Teorema Pitagoras ini. Nah, kenapa sih kok dinamai Pitagoras? Nah, jadi Pitagoras itu adalah nama tokoh ya, nama tokoh yang mampu menemukan konsep Pitagoras ini. Jadi terus dinamai Pitagoras. Jadi Pitagoras itu nama orang sebenarnya ya. Oke. Langsung saja, kalau di LKS kalian di situ bagian A mengenal teorema Pitagoras. Nah, tanpa berlama-lama kalian pasti juga sudah mengenal Pitagoras ini. Nah, jadi kalau Pitagoras itu di sini tertuliskan di LKS. Nah, di LKS ini yang nomor 1, mengenal teorema Pitagoras, menyatakan teorema Pitagoras dengan rumus. Nah, teorema Pitagoras itu berbunyi pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, kalau dari kalimat itu bisa kita gambarkan. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, kita gambar dulu. Kita gambarkan segitiga siku-siku. Misalkan seperti ini. Nah, kalau siku-siku itu berarti sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, biasanya ditandai dengan seperti ini. Nah, kalau kita buat segitiga ini, segitiga siku-siku, kemudian kita tuliskan, kita beri nama. Nama untuk sudut-sudutnya di sini Ustazah akan berikan nama di sini A, B, dan C. Oke. Nah, kemudian pada segitiga siku-siku ABC ini nanti pada setiap garis ini kita akan beri nama sesuai dengan nama ini, penamaan sudut pada segitiga tersebut. Bagaimana cara menamakannya? Perlu kita pahami bahwa penamaan nama untuk garis pada segitiga itu menyesuaikan nama sudutnya. Nah, kalau di sini kan nama segitiganya menggunakan huruf kapital A kapital, B kapital, C kapital. Tapi untuk nama garisnya nanti kita menggunakan huruf kecil ya. Nah, kalau di sini sudut A berarti nanti garis yang menghadap sudut A itu namanya adalah garis A. Nah, kita tuliskan menggunakan huruf kecil. Nah, berarti di sini A. Oke. Kemudian di sini ada sudut B. Garis yang menghadap sudut B berarti kita beri nama garis B. Oke. Kemudian yang ini ada sudut C. Garis yang menghadap sudut C kan ini garisnya. Nah, saling berhadapan. Ini berarti namanya adalah garis C. Oke. Lalu bagaimana teorema Pitagoras itu berlaku? Tadi dikatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang itu adalah garis miringnya ya. Ya, garis miringnya ini. Kalau di sini adalah garis A. Kuadrat sisi terpanjangnya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, sisi-sisi penyikunya berarti ini. Ini sama ini. Ini yang terpanjang. Yang terpanjang itu yang garis miring itu, yang menghubungkan antara sisi-sisi penyiku. Nah, kemudian kalau kita buat teorema Pitagorasnya sesuai dengan gambar ini, berarti kita bisa tuliskan kuadrat sisi terpanjang. Kuadrat sisi terpanjang berarti A kuadrat. Itu adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C
kuadrat gitu ya. Nah, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, rumus ini sebenarnya tidak pasti ya, karena nanti gambar segitiga itu namanya bermacam-macam. Jadi kalian harus paham konsepnya dulu. Kemudian nanti kalau kalian sudah paham konsepnya, segitiganya diubah namanya, pasti kalian sudah bisa menentukan rumus Pitagorasnya. Nah, sekarang coba kita bikin seperti ini. Kalau di LKS kalian itu kan nama segitiganya beda peletakannya ya. Nah, coba kita buat segitiganya sesuai dengan yang ada di LKS kalian. Sini segitiganya, di sini namanya adalah B, C, A-nya di sini ya. Nah, di sini peletakan A, B, C-nya berbeda dengan segitiga yang sudah Ustazah gambarkan sebelumnya. Sekarang kita coba memberikan nama untuk garis-garis sesuai nama sudutnya di sini. Tadi kuncinya adalah nama garis itu sesuai dengan sudut yang berhadapan dengan garis tersebut. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini ada sudut B. Sudut B berarti ini garisnya namanya adalah garis B. Oke. Kemudian di sini C, berarti di sini adalah C kecil, dan yang di sini A berarti di sini A kecil. Nah, selanjutnya kita buat rumus Pitagorasnya. Tadi kuadrat sisi terpanjang berarti sisi miringnya, berarti yang B kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi penyikunya. Nah, berarti kan A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ketika kalian sudah memahami konsep Pitagoras ini, kalau segitiganya diubah nama-namanya, kemudian bentuknya juga dibolak-balik, kalian tidak akan bingung untuk menentukan rumus teorema Pitagoras ini. Jadi kuncinya tadi yang harus kalian pahami adalah bahwa nama garis itu menyesuaikan dengan sudut yang berhadapan dengan garis tersebut. Kemudian jumlah kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita sudah bisa menentukannya. Untuk mencari nilai di sini, nah di sini kan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Berarti kalau kita mencari B kuadrat bagaimana? Ya, tinggal kita pindah ruas saja ya. Kalau pindah ruas kan berarti simbolnya berlawanan ya. Ya. Di sini A kuadratnya positif, berarti nah di sini kan B kuadratnya nanti berarti kita pindah. Di sini rumusnya menjadi A kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, kemudian kalau C kuadrat bagaimana? C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke. Terus kalau kita nanti mencari C-nya seperti ini kan dalam bentuk kuadrat, berarti harus kita akarkan dulu gitu ya. Berarti kalau di sini C sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat. Nah, pasti sudah paham ya. Nah, kalau di sini berarti kita mencari A kuadratnya bagaimana? A kuadrat sama dengan A kuadratnya tetap tinggal di sini, C kuadratnya pindah ke sini, berarti B kuadrat kurangi C kuadrat. Oke, kemudian bagaimana kita mencari C kuadrat? C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat, gitu ya. Oke, langsung saja latihan contohnya ada pada LKS kalian di halaman 5. Nah, bisa kalian buka itu contohnya. Nih, tentukan ini ngeblur ya. Oke. Tentukan panjang BC dari gambar berikut. Nah, Ustazah gambarkan di sini dulu. Ngeblur ya. Ya. Contoh. Sesuai soal yang ada di LKS ya. Ada segitiga siku-siku, namanya adalah A,
BC dengan garis AB-nya sepanjang 5 cm dan sisi miringnya sebesar 13 cm. Nah, kalian disuruh mencari nilai BC. Nah, kalau seperti ini, kalau ada soal seperti ini berarti kita akan mencari panjang garis BC. Kita harus tentukan dulu rumus teorema Pitagorasnya. Berarti kalau sesuai dengan gambar segitiga ini bisa kita tuliskan bahwa sisi miring kuadrat berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, tadi yang ditanyakan adalah BC. Berarti BC kuadrat nilainya adalah AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Oke, sekarang langsung saja kita masukkan. BC kuadrat sama dengan AC-nya berapa? AC-nya adalah 13 kuadrat dikurangi AB. AB-nya 5 kuadrat. Oke. BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu berapa? 13 kali 13 nilainya adalah 169. Dikurangi dengan 5 kuadrat berarti 25. Nah, yang kita cari itu BC, bukan BC kuadrat. Berarti BC-nya ini adalah akar dari 169 dikurangi 25. Nah, gini. Berarti berapa? Akar dari 169 dikurangi 25, akar 144. Nah, akar dari 144 itu berapa? 12 cm. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa panjang BC itu bernilai 12 cm. Nah, mudah ya. Nah, oke. Di situ sudah ada juga jawabannya di halaman 6. Oke. Kemudian sekarang kita pahami untuk ini, menentukan jenis segitiga. Oke, sebelum latihan ya, kita pahami dulu menentukan jenis segitiga. Jadi, diketahui segitiga ABC mempunyai panjang sisi A, B, dan C dengan A merupakan sisi terpanjang. Kalau A merupakan sisi terpanjang berarti kita bisa gambarkan seperti ini. A-nya adalah sisi terpanjang. Kalau sisi terpanjang itu kan berarti yang sisi miringnya ya. Berarti A di sini, BC-nya di mana? Terserah, bebas, boleh. Yang penting kan di kedua ini. Jadi bisa di sini BC atau B-nya di sini, C-nya di sini boleh. Nah, ketika segitiga ABC kemudian dengan A merupakan sisi terpanjangnya, maka berlaku ketentuan ketika nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku ketika nilainya A kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari B dan C. Nah, kemudian kalau A kuadratnya lebih kecil dari jumlah kuadrat dari panjang sisi A, sisi B dan C, maka segitiganya itu segitiga lancip. Kalau misalkan sisi A-nya lebih besar dari jumlah B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiganya itu adalah segitiga tumpul. Nah, cara menghafalkannya, cara memahaminya mudah ya. Jadi kalau sama dengan nanti dia siku-siku, sisi terpanjangnya ya. Kemudian kalau lebih kecil berarti lancip, dan kalau lebih besar berarti dia bernilai segitiga tumpul ya. Kalau segitiga tumpul kan dia nilainya lebih dari 90 derajat. Kalau siku-siku 90 derajat, kalau lancip lebih kecil dari 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Oke. Langsung saja. Kali ini silahkan kalian kerjakan LKS-nya di halaman 9. Nah, sesuai dengan yang sudah Ustazah jelaskan tadi, berarti silahkan dikerjakan untuk nomor
soal pendalaman bagian A nomor 1. Silahkan dikerjakan nomor 1 sebagai latihan. Kemudian nomor 2. Oke. Kemudian nomor 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ya, 1 sampai 6 dulu. Silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 6 terlebih dahulu. Nah, langsung saja disilang jawabannya di LKS. Nanti di akhir bab LKS-nya akan Ustadzah minta untuk dikumpulkan untuk pengambilan nilai di bab ini ya. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti kalau waktunya cukup akan Ustadzah lanjutkan untuk penjelasan bagian teorema Pitagoras berikutnya. Oke, selamat bekerja. Kira-kira butuh berapa menit ini? Satu soal 3 menit cukup. 3 kali 6, 18 menit. Ya, kira-kira 20 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Langsung di LKS saja, coretannya boleh di buku catatan kalian. Oke.